Salam sejahtera Bapak Ibu dan juga saudara terkasih. Tema renungan kita pada hari ini menyikapi konflik, tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Barnabas adalah yang pertama dari kalangan para rasul di Yerusalem yang menerima Paulus sesudah pertobatannya di Damsyik. Di saat rasul-rasul lainnya masih trauma dengan kekerasan yang dilakukan Paulus terhadap para pengikut Yesus, Barnabaslah yang bisa melihat sisi pribadi dan perbuatan yang baik dalam diri Paulus. Jadi bisa dikatakan dialah bestinya Paulus sejak awal pelayanannya. Bahkan dalam berbagai aktivitas penginjilan, Paulus dan Barnabas sudah klop sekali, saling melengkapi, tak terpisahkan baik dalam suka maupun duka. Karenanya agak mengherankan kalau dalam bacaan kita dikisahkan tentang konflik tajam yang terjadi antara Paulus dengan Barnabas. Padahal pokok masalahnya hanya soal perlu tidaknya membawa Yohanes Markus untuk menyertai pewartaan Injil mereka. Dugaan saya sih, Paulus meragukan kesungguhan pelayanan Markus, sementara Barnabas lebih fleksibel dan lebih bisa menerima karakter Markus yang memang tidak semilitan mereka berdua. Mungkin saja kemudian dalam konflik itu Barnabas mengungkit hal-hal dari masa lalu Paulus sehingga ia merasa tersinggung dan menjadi marah terhadap sahabatnya itu. Apapun yang menjadi pokok perdebatan kedua rasul yang sama-sama hebat itu, kita perlu menerima kenyataan bahwa dalam pelayanan jemaat pun konflik bisa terjadi dan berpotensi mengakibatkan perpecahan. Tentu saja konflik yang berakibat perpecahan perlu sungguh-sungguh disesali. Walaupun begitu, di sisi lain kita perlu mengingat, jangan sampai karena adanya konflik gereja kehilangan fokus atas misi Allah. Agree and disagree, likes and dislikes, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, pro kontra adalah hal yang wajar terjadi. Namun yang penting semua pihak tetap fokus mengerjakan apa yang menjadi tugas dan panggilannya
dalam misi kerajaan Allah. Amin.